Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD akhirnya mengumumkan hasil yang telah lama dinantikan publik. 4 nama besar dari kalangan artis dan politisi dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka di parlemen. Dan kini hasilnya jelas. 3 orang dinyatakan bersalah. 1 orang dinyatakan tidak terbukti melanggar. Dalam sidang yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, MKD menyatakan Nafa Urbach, Sahroni dan Eko Patrio terbukti melanggar kode etik DPR RI. Sementara Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Nafa Urbach, anggota DPR yang juga dikenal di dunia hiburan, dijatuhi sanksi karena unggahan dan pernyataannya di media sosial yang dinilai tidak pantas dan menyinggung lembaga lain. Sahroni, politisi flamboyan yang kerap tampil di publik, dinyatakan melanggar karena indikasi konflik kepentingan serta penggunaan fasilitas dewan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara Eko Patrio, komedian sekaligus anggota DPR, dikenai sanksi setelah pernyataannya di media dinilai merendahkan citra lembaga legislatif dan mencederai etika parlemen. MKD menyatakan ketiganya melanggar kode etik kategori sedang dan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis serta kewajiban untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun, berbeda dengan ketiganya, nama Uya Kuya akhirnya dibersihkan. Dalam pemeriksaan, MKD menemukan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Uya Kuya telah melakukan pelanggaran etik sebagaimana dilaporkan. Kesaksian dan data yang diajukan tidak cukup untuk menjeratnya. Dan akhirnya, MKD menyatakan Uya Kuya bebas dari pelanggaran kode etik. Meski begitu, hasil sidang ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota DPR bahwa sorotan publik tidak hanya datang dari kebijakan yang mereka buat, tapi juga dari sikap, perkataan, dan perilaku mereka di ruang publik. Menjadi wakil rakyat bukan hanya soal jabatan dan suara pemilih, tapi soal menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan bangsa. Publik kini menanti langkah berikutnya. Apakah Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio akan menerima sanksi ini atau justru mengajukan keberatan? Dan di sisi lain, putusan bebas untuk Uya Kuya menjadi bukti bahwa tidak semua yang dituduh bersalah pasti melanggar. Karena pada akhirnya, etika bukan sekadar aturan, tapi cermin dari integritas seorang wakil rakyat. Terus ikuti perkembangan kasus ini dan kabar politik terbaru lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting berikutnya. Karena di sini, fakta bicara, kebenaran tak bisa ditutupi.